Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan pertandingan final yang sangat menarik, yaitu antara Magnus Carlsen yang akan melawan Daniel Dubov. Oke, pada pertandingan kali ini pertandingan final. Oke, pada final Mr. Dogi 2022 di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Daniel Dubov. Oke, mari kita saksikan keseruan pertandingan dari dua Grandmaster yang ketemu pada pertandingan final ini. Dimulai dengan pion Magnus Carlsen di E4 King's Pawn Opening, dibalas hitam dengan pion di C5 dan ini adalah Sicilian Defense. Dilanjutkan kuda di F3 Open Sicilian dan dijawab Magnus dengan gajah di B5 dan ini adalah Sicilian Rosolimo Variation. Dijawab hitam di E5 pengembangan pion dan dilanjutkan oleh Magnus dengan melakukan rokade. Di sini sebelum langkah rokade sebenarnya ada pion gratis yang dimiliki oleh Dubov, yaitu pion di E5. Dan ini juga bisa menjadi jebakan kedepannya oleh Dubov, tapi Magnus tidak langsung gegabah makannya, yaitu dengan misal gajah makan kuda di C6, dilanjutkan pion makan, maka kuda akan makan pion yang seakan-akan gratis. Setelah ini menteri akan ke D4 mengancam pion pusat sekaligus kuda. Di sini jika kuda menjawabnya dengan kembali ke F3, maka bisa dilanjutkan dengan menteri makan pion. Dan pilihannya adalah dengan raja geser atau ditutup dengan menteri. Jika raja geser otomatis tidak bisa rokade, dan jika di sini menteri menutup, maka aduan tidak terelakkan dan dipastikan putih tidak bisa melakukan rokade. Jika benteng digeser, maka kuda akan dimakan oleh gajah hitam. Oke, kita kembali teman-teman. Maka di sini pilihan Magnus adalah dengan melakukan rokade sayap raja di langkah keempat. Dilanjutkan dijawab hitam dengan kuda di E7, benteng di E1 dan pion di G6. Dan ini adalah persiapan untuk melakukan rokade atau fianchetto gajah. Pion didorong di D3 mempertahankan pion pusat dan dilanjutkan gajah ke G7 fianchetto. Gajah ke G5 memberikan pin pada kuda di sini. Pion didorong di H6 untuk mengusir gajah dan di sini langsung saja Magnus makan kuda dari Dubov, dimakan kembali dengan kuda di E7. Kuda putih di C3 dan ini adalah pengembangan perwira yang dilakukan oleh Magnus Carlsen untuk menguasai sentral penting yaitu D5. Hitam melakukan rokade sayap raja di langkah ke-9 dan dilanjutkan Magnus dengan C4 untuk persiapan menempati titik penting. Pion didorong di D6 dan kuda di D5 sesuai tujuan. Jika di sini terjadi aduan, maka dipastikan gajah akan menempati titik penting di D5. Oke, maka dari itu kuda di C6, pion didorong di C3, menutup kemungkinan kuda untuk bergeser dipindah di petak B atau D. Oke, raja berkembang di H7 untuk mengamankan diri. Pion didorong di A4 dan gajah di E6 menantang kuda. Pion didorong di H3 biar gajah tidak menempati titik penting di G4, maka dilanjutkan benteng di C8. Dilanjutkan kuda di E7 mengajak pertarungan antar gajah. Gajah mundur ke D7 menolaknya dan dilanjutkan gajah ke D5 menempati titik sentral penting di permainan kali ini. Menteri berkembang di E7 dan di sini semua perwira hitam sudah bergerak dengan bertemunya kedua benteng. Pion didorong kembali di A5 dan benteng didorong di B8. Selanjutnya menteri putih di D2 dan di sini putih juga sudah mendorong menteri dan benteng otomatis sudah bertemu dengan benteng satu sama lain. Kuda di D8 dan gajah mundur di C4. Dilanjutkan kuda di E6 dan kuda putih di D5 mengancam menteri. Di sini otomatis menteri kabur yaitu ke D8 dan dilanjutkan
pion didorong di B4, dan di sini adalah pertarungan pertama yang dilakukan oleh putih untuk membuka pertahanan yang sangat rumit ini. Di sini diterima Dubov dengan pion makan pion, dimakan kembali dengan pion putih di B4. Dilanjutkan pion hitam didorong di F5 mengajak pertarungan pion pusat putih, dan dijawab menteri ke E3 dengan niatan yaitu mengancam pion di A7, dan dijawab benteng ke C8. Oke, di sini seakan-akan pion menjadi gratis, tapi jika pion itu dimakan maka akan menjadi jebakan oleh Daniel Dubov. Oke, kita praktekkan. Jika di sini menteri langsung makan pion di A7, maka yang terjadi adalah pion akan makan pion di E4. Di sini jika pion langsung dimakan, maka benteng akan makan gajah ya teman-teman. Oke, jika dilanjutkan, misal benteng yang memakan, maka akan ada pengorbanan putih yaitu dengan benteng makan kuda. Jika dimakan dengan pion di F3, maka dilanjutkan kuda di G. Di sini kuda mengancam benteng, mengancam pion, dan mengancam pion juga di H3. Jika dilanjutkan, benteng menghindar di E7. Di sini benteng tidak memungkinkan kembali ke E karena akan menjadi pion makan dan ancaman pada benteng dan raja. Maka dari itu dia kembalinya setengah di posisi 2. Misal kuda makan skak. Di sini jika raja mendekat maka akan diskak dengan menteri. Kuda dikorbankan teman-teman. Setelah raja makan kuda, maka dilanjutkan skak dengan benteng di F8. Raja otomatis menghindar di E5, dilanjutkan skak dengan gajah. Raja kembali ke posisi F3 dan dilanjutkan open skak dengan gajah makan pion di H3. Raja kembali ke E4 dan dijawab dengan skak di G2. Di sini satu-satunya adalah dengan memajukan pionnya di F3, maka terjadi skak mati langkah ke-33. Maka dari itu tidak mungkin Magnus Carlsen melakukan blunder tersebut. Kita kembali ke permainan. Di sini jawaban Magnus adalah dengan benteng ke C1 mempertahankan, melainkan tidak makan pion oleh menteri. Kuda berkembang di D4 mengajak pertukaran kuda, dan di sini langsung diterima Magnus Carlsen. Dan setelah pion makan di D4, dan inilah yang diinginkan Magnus Carlsen, karena setelah itu dia akan menggeser menterinya ke G3. Di sini ancaman kedepannya ya teman-teman. Dilanjutkan gajah di E5 mengancam menteri, maka simpel saja pion didorong di F4 menantang balik, gajah kembali ke G7. Dilanjutkan pion makan pion di F5, dimakan dengan gajah teman-teman di F5. Benteng ke E7 sesuai tujuan, dan akan terjadi ancaman ketika nanti kuda bergeser atau gerak aduan. Oke, kita lanjutkan. Raja menghindar oleh pin dari benteng. Benteng ditumpuk di E1, dilanjutkan pion didorong di B5 mengajak pertukaran gajah putih atau mengancam. Di sini diantisipasi dengan N pasan oleh Magnus di B6, dimakan kembali dengan pion, dilanjutkan menteri ke F3. Jika nanti benteng makan gajah dan dimakan kembali dengan kuda, maka akan ada kesempatan skak semakan pion ya teman-teman. Pion didorong di B5 kembali mengusir gajah. Benteng langsung makan gajah di G7. Dilanjutkan raja makan di G7, maka dijawab dengan skak sesuai ide awal. Raja menghindar di G8 dan dijawab dengan skak di F7. Dan ini adalah double ya teman-teman, double skak. Otomatis wajib raja menghindar. Setelah menghindar di H8, dilanjutkan kuda di H5, dan di sini adalah skak ya, open. Dan kemanapun langkah raja ya teman-teman, misal menghindar di H7, maka akan dilanjutkan dengan skak di G7. Di sini jika berusaha ditutup dengan benteng, maka akan ada kesempatan yaitu benteng ke titik E8 skak. Jika menteri makan, maka menteri juga akan makan benteng yang menutup, dan akan terjadi skakmat yang sama. Oke, itulah pertandingan final kali ini yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen antara Daniel Dubov melawan Magnus Carlsen pada final kali ini. Pertarungan yang selalu ditunggu-tunggu atau sangat menariknya dari kedua Grandmaster kali ini yang bertemu di final
Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan final yang sangat menarik dari pertunjukan dua Grandmaster kali ini. Teman-teman bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini biar bisa menonton konten-konten selanjutnya terkait dunia catur. Terima kasih.